Halo, nama saya Destari Andriani. Di sini saya ingin membahas tentang proposal pengembangan potensi ekonomi DKI Jakarta yang dikaitkan dengan beberapa materi dari PPT sesi ke-16. Mari kita langsung ke presentasi. Kita akan membahas tentang proposal pengembangan potensi ekonomi DKI Jakarta dan akan saya kaitkan dengan siklus ekonomi serta kebijakan stabilisasi yang penting dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita lihat faktor-faktor strategis yang mendorong pertumbuhan Jakarta dan bagaimana krisis ekonomi dan stabilisasi menjadi bagian penting dalam perencanaan ekonomi daerah. Sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Indonesia, Jakarta adalah pusat populasi atau aktivitas ekonomi. Namun, tingginya urbanisasi dan kepadatan penduduk menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di sini, kita akan mengaitkan konsep stabilitas ekonomi untuk memastikan agar Jakarta tetap dalam fase pertumbuhan dan menghindari siklus kontraksi atau penurunan. Dikutip dari PPT sesi ke-16, stabilisasi ini penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam menghadapi siklus ekonomi yang dapat membawa resesi atau bahkan depresi jika tidak dikendalikan dengan tepat. Dalam aspek ekonomi, DKI Jakarta menyumbang sekitar 17% dari PDB nasional, didominasi oleh sektor jasa. Namun, tantangan ketimpangan ekonomi antara pusat kota dan daerah pinggiran memerlukan kebijakan ekonomi yang kuat. Siklus ekonomi seperti ekspansi dan kontraksi menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kebijakan ekonomi Jakarta. Sebagai contoh, kebijakan quantitative easing yang pernah digunakan Federal Reserve pada krisis 2008 dan 2020 dapat menjadi salah satu pendekatan yang mungkin relevan diadopsi oleh pemerintah untuk meningkatkan likuiditas pasar jika diperlukan. Infrastruktur dan teknologi. Infrastruktur Jakarta terus berkembang dengan moda transportasi massal seperti MRT dan LRT, namun kepadatan lalu lintas tetap menjadi tantangan utama. Di sisi lain, Jakarta adalah pusat teknologi di Indonesia dengan penetrasi internet yang tinggi, mendukung ekosistem startup dan ekonomi digital. Hal ini sejalan dengan tren global di mana pertumbuhan ekonomi dipicu oleh kemajuan teknologi. Menurut teori Real Business Cycle, fluktuasi ekonomi dapat terjadi karena perubahan sektorial seperti teknologi. Dengan demikian, perkembangan teknologi di Jakarta dapat menjadi pendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya prospek sektor ekonomi. Beberapa sektor ekonomi yang menjanjikan di Jakarta meliputi ekonomi digital, pariwisata dan industri kreatif. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan platform online guna memperluas pasar. Di sektor pariwisata, pengembangan budaya lokal Betawi dapat menarik wisatawan untuk mendukung ekonomi lokal. Sementara itu, siklus bisnis dan kebijakan fiskal yang adaptif dapat menjaga stabilitas sektor ini dari siklus ekonomi yang tidak menentu. Seperti yang terjadi pada resesi global 2008 yang diantisipasi melalui kebijakan fiskal dan moneter ekspansi. Lalu untuk usulan kebijakan, beberapa kebijakan strategis yang disarankan meliputi pengembangan infrastruktur digital, kemudian akses pembiayaan bagi UMKM, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pengalaman negara-negara lain yang menggunakan kebijakan suku bunga negatif seperti yang dilakukan European Central Bank pada 2014 menunjukkan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah inovatif dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan seperti burden sharing yang dilakukan Indonesia pada 2020 juga bisa menginspirasi bagi pemerintah Jakarta dalam menghadapi krisis yang mungkin muncul pada masa depan. Maka dari itu, dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi ekonomi Jakarta dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Kebijakan yang tepat akan memastikan Jakarta tidak hanya tumbuh, tetapi juga stabil, menghindari siklus kontraksi yang dapat menghambat ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi untuk pembangunan ekonomi yang inklusif.